Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalal khairi ibtigha wajhi wa qurbi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrina bil alimi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammina bil afiyah. Kepada rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini tanggal 7 ya, tanggal 7 Oktober kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring. Untuk kali ini saya mencoba membuat video pendek, video ya singkat tentang sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah di dunia. Nanti kemudian kita diskusi di grup yang kita sepakati. Jadi nanti pada waktu diskusi itu semuanya menjawab ya, semuanya menjawab. Bukan cuma saya yang menjawab, kalian bertanya, tapi juga kadang saya tanya, nanti kalian jawab. Ada yang tanya, kalian juga yang jawab. Sebisa mungkin nanti di akhir pertemuan, di akhir menit-menit akhir nanti akan saya ulas. Oke, untuk menghemat waktu, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu dan membawa agama Islam ya bertahap. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Al-Quran saja diturunkan itu sampai 23 tahun, ya lebih, ya 22 tahun lebih sedikit, tapi lebih mudahnya kita bilang 23 tahun karena masa Rasulullah dakwah itu adalah 23 tahun sebelum beliau wafat. Lah, pada awal-awal Islam itu muncul, apalagi periode Makkah, itu kan periode di mana Islam itu lagi mengembangkan geliat menanamkan ketauhidan pada umat Rasulullah SAW. Dan itu tauhid itu menjadi poin utama dakwah Rasulullah ketika di Mekah. Berbeda ketika di Madinah, poin dakwah Rasulullah SAW itu bukan lagi fokus kepada dakwah tauhid, tapi lebih kepada syariat Islam. Walaupun sebenarnya syariah Islam dari mulai saat itu sudah ada sebelum zaman hijrah. Lah, bahkan awal Rasulullah di Madinah, kemudian beliau mempersaudarakan saudaranya, terus kemudian mulai membangun pondasi beragama di Madinah. Tentunya yang dibutuhkan pada waktu itu Rasulullah itu belum menjelaskan secara detail tentang lembaga keuangan kalau dihubungkan dengan mata perkuliahan ini. Tapi tentunya konsep-konsep dasar keuangan dari mulai bermuamalah, inamal bai'u antarodin, al-bai'ani bil khiyari malam yatawarraqo, kemudian al-bai'u la khilafata wa la khiyanata, itu kan ketika jual beli tidak ada khianat, tidak boleh ada pengingkaran janji dan sebagainya. Lahadrin libadi, kemudian dan sebagainya, itu kan kaidah-kaidah yang disampaikan Rasulullah pada waktu itu untuk dasar-dasar ekonomi Islam. Tapi kemudian seiring dengan berjalannya waktu, syariat zakat ini disyariatkan. Bahkan Rasulullah sendiri itu yang mengumpulkan zakat. Lah, memang proses pengumpulan zakat itu yang kita kenal dengan Baitul Mal. Ya, ini memang sangat berbeda dengan Baitul Mal Watamil yang ada di Indonesia sekarang, di mana Baitul Mal Watamil itu adalah lembaga keuangan ya. Tapi kalau Baitul Mal pada Rasulullah adalah lembaga negara yang bersifat sosial, yang memang untuk mengurusi sosial, bukan untuk tujuan komersial, berbeda dengan lembaga keuangan yang ada pada saat ini.
Kemudian berlanjut sampai masa Khulafaur Rasyidin. Dari lembaga ini bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Islam, baik dari sektor zakat atau bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin itu ada jizyah, pajak non muslim kepada Islam, dan penyalurannya pun ya melalui Baitul Mal ini. Itulah fungsi Baitul Mal pada masa Khulafaur Rasyidin. Tapi sering berjalannya waktu, Baitul Mal yang intidom, Baitul Mal yang berjalan sebagaimana mestinya Baitul Mal dijelaskan oleh para ulama, itu memang Baitul Mal yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi masa-masa setelah Khulafaur Rasyidin itu bukan lagi Baitul Mal yang seperti pada zaman Rasul dan juga Khulafaur Rasyidin. Maka Baitul Mal pada masa dinasti setelah Khulafaur Rasyidin, dari mulai dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah, kemudian dinasti Utsmaniyah, bahkan sampai sekarang, itu namanya Baitul Mal, lembaga keuangan negara itu masih ada, tapi tidak berjalan sesuai dengan masa Khulafaur Rasyidin. Karena itu ada berbagai kepentingan, begitulah. Lah kemudian setelah masa dinasti selesai, kemudian Islam mengalami kemunduran ketika kalah di Perang Dunia II, di mana Utsmaniyah, dinasti Utsmaniyah itu di Turki Utsmani itu mengalami kekalahan perang, bahkan kemudian diganti dengan negara republik. Itu kan suatu pukulan yang luar biasa bagi umat Islam ya. Itu kan disitulah hancur. Itu tahun 1900-an, tapi masih awal 1912 dan sebagainya sampai ke sana. Tapi kemudian ternyata setelah itu ya, setelah negara Eropa itu mengekspansi, menjajah para negara-negara muslim itu, ya dengan sendirinya lembaga keuangan yang mereka punya dari perbankan itu, ada perbankan, ada asuransi, kan sudah ada sejak lama 1800-an kalau di Eropa. Kemudian dibawa ke negara Islam. Ketika pembawaan mereka ke negara Islam itu kan memang kondisi di mana itu adalah lembaga keuangan yang berbasis bunga. Dari sinilah kemudian para cendekiawan muslim itu yang mereka karena tahunya belajar syariat dan tidak belajar tentang masalah ekonomi, katakanlah belajar dari kitab-kitab klasik tapi tidak belajar di dunia perkuliahan, akhirnya yang bisa mereka katakan adalah bunga itu haram, bank itu haram dan sebagainya. Sama seperti ketika awal-awal Indonesia itu ada bank, ya para ulama Indonesia sama juga mengatakan bank itu haram, tapi tidak punya solusi. Lah kemudian pada tahun 40-an baru, karena awal-awal itu kan belum ada, 40-an itu baru kemudian mereka menyadari, kemudian cendekiawan Islam itu belajar ya dengan ini ada gerakan belajar ekonomi, belajar syariat. Kemudian pada waktu itu ada gerakan neo-revivalis dan modernis yang pada waktu itu kalian kenal lah ketika dulu kemarin mempelajari tentang lembaga keuangan syariah di semester 5 itu. Dimana pada para cendekiawan termasuk Anwar Quraisy tahun 46, Naim Siddiq, Mahmud Ahmad 50 itu membuat tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang skema bagi hasil pada lembaga keuangan. Kayak gitu. Kemudian dan juga ada konsep dasar perbankan dari Abdul A'la Al-Maududi tahun 61 serta Muhammad Hamidullah. Dari mulai gerakan-gerakan inilah kemudian direspon oleh pemerintah. Kemudian konsep syariah ini ada tahun diadakanlah bank Islam pertama di Mesir tahun 60-an, yaitu Mid Ghamer Bank. Ini ternyata prosesnya nggak lama ya, dari mulai tulisan karya-karya ilmiah dari tahun 60-an, kemudian 63 muncullah perbankan syariah. Berarti kan
adanya desakan dari lembaga keuangan yang bukan syariah muncul sudah lama dan bercokol seiring dengan penjajahan di Mesir. Di waktu itu kan negara Eropa kan menjajah di negara muslim lainnya termasuk di Mesir. Kemudian para ulama merespon dengan adanya kegelisahan tadi bahwa bunga bank itu haram, tapi kemudian mereka memberikan solusi dengan membuat skema kira-kira bisa nggak sih kayak seumpama perbankan itu dibuat sesuai dengan syariah tapi bank gitu loh. Ternyata dibuatlah skema seperti itu, kemudian terbentuklah Medogamer Bank di Mesir tahun 63. Ini yang ditulis oleh Ahmad An-Najjar. Tentunya namanya kayak gitu, perbankan itu kan butuh permodalannya. Modal itu diawali dari pinjaman dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Ini Raja Faisal luar biasa perjuangannya bagi umat Islam. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, memang ini sangat luar biasa. Bank Medogamer Bank ini tutup karena ya persoalan politik lah tahun 67-an itu. Kemudian kemudian ada bank lagi yang menggantikan Medogamer atau tahun 71 yang kemudian ini juga bank Islam juga, namanya Nasr Social Bank. Itu yang kemudian mengganti Medogamer di Mesir. Artinya ketika pertama ada kondisi sosial yang tidak menentu, kemudian diganti dengan Nasr Social Bank. Kemudian perkembangan bank syariah memasuki fase yang baru tahun 74. Negara-negara Oki pada tahun ini itu kan menariknya ketika tahun awal-awal katakanlah tadi 1960-an masih dijajah gitu kan. Kemudian bahkan ketika Indonesia merdeka itu kan negara Arab sudah terpisah, ada Mesir, ada Saudi, padahal sebelumnya kan negara Islam gitu loh. Negara Islam dipimpin oleh Turki Utsmani, tapi kemudian ketika ada Turki Utsmani tumbang kalah, kemudian negara Arab itu dijajah oleh orang-orang dari Eropa, dibagi, kamu bagian sini, kamu bagian Syria, Portugal bagian mana lagi, Syria, Mesir bagian Inggris, Yaman bagian Inggris gitu dan sebagainya. Ini kan pisah, negaranya pisah, sehingga makanya ketika tahun 60-an itu yang kita kenal dengan ketika Palestina itu dijajah, itu kan negara Arab itu kan bersatu untuk melawan mereka. Lah, bersatunya mereka kan masih dalam negara sendiri-sendiri, makanya kemudian kalah gitu kan, negara Islam itu kalah. Lah tahun 60, tahun 70-an ternyata karena negara-negara muslim itu sudah pisah gitu kan, mereka membuat aliansi negara Islam yang kita kenal dengan istilah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Nah, dari sinilah kemudian ternyata ide yang muncul dari Mesir itu kemudian dipakai oleh OKI, kemudian mendirikan Islamic Development Bank atau bank perkembangan Islam. Ya, di sininya IDB ini bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. Jadi memang negara investasi ya, bank investasi Islam untuk kesejahteraan anggota-anggota. Tapi ini antar negara. Kalau koperasi itu kan memang antar anggota orang per orang. Tapi kalau ini itu kan antar negara. Kemudian tahun 75 itu kan ada bank swasta di Dubai ya, yang dinamakan Dubai Islamic Bank. Dan banyak lagi, ternyata bukan cuma cuma di Dubai, banyak ya. Sebelum itu ternyata memang Bank Medogamer ini banyak sekali fungsinya, dari mulai menyimpan dana zakat, titipan sodako, infak dan sebagainya.
dan juga untuk nabung. Jadi dari keberhasilan Medocomer inilah kemudian ada Bank Nasr tadi yang menggantikan Medocomer, kemudian ada Bank Amanah di Filipina, kemudian Islamic Development Bank yang tadi kita jelaskan yaitu bank punya Oki. Dari mulai tahun itulah kemudian mulai bermunculan bank ya, dari mulai 63 Medocomer, kemudian ada Islamic Development Bank tahun 73, tahun 75 ada Dubai Islamic Bank gitu kan, Faisal Islamic Bank itu di Mesir, Faisal Islamic Bank di Sudan, itu mulai bermunculan terinspirasi dari Mesir tadi itu. Ada Kuwait tahun 70-an, 80 Jordan Islamic Bank, Bahrain Islamic Bank, Islamic International Bank di Kairo, Darul Mal Islami ada di Yordan, ada di Sudan, ada Islamic Bank of Western Sudan gitu kan, Islamic Bangladesh tahun 80. Kemudian tahun 83 ada Qatar, ada Qatar Islamic Bank, Tadamon Islamic Bank di Sudan. Bahkan dulu ketika saya di Yaman itu ada Tadamon Al-Bank Al-Islami, Bank Tadamon Al-Islami, Bank Islam Tadamon. Itu ternyata dari Sudan dia. Bank Islam Malaysia tahun 80-an. Malaysia sudah duluan mendahului kita. Kemudian Faisal Islamic Bank di Senegal, Islamic Bank Internasional di Denmark, Islamic Bank Senegal. Sampai di Denmark itu total tahun 80-an itu sudah ada. Kemudian Al Barakah Bank Bahrain, Islamic Financial House, Turkish Nation Turki, Al Barakah Islamic Bank Mauritania tahun 80-an itu di Mauritania itu di Maroko. Kemudian baru tahun 92 itu ada di Indonesia. Ya 92 itu ada di Malaysia. Ya perjalanan di Indonesia itu semakin sebenarnya panjang. Ya kayaknya untuk menghemat waktu nanti diskusinya bisa lebih banyak. Saya cukupkan video sampai sini dulu untuk videonya karena khawatir mau kelamaan. Segini dulu. Pokoknya silakan nanti diskusi, mau tanya apa silakan, yang tanya nanti kalian juga, dari kalian ada yang jawab juga, artinya tidak cuma saya. Kemudian setelah itu baru kemudian di akhir pertemuan saya ulas kayak gitu. Demikian untuk kali ini pengantar dari saya, diskusi kali untuk hari ini, pagi yang cerah. Ini direkam masih pagi, jam berapa? Jam 6-an. Semoga hari menyenangkan. Yang PPL semangat untuk PPL-nya, yang tidak PPL ayo semangat nggarap judul skripsinya, semangat nggarap skripsi harus semangat ya. Dari saya sekian, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.